Tema firman Tuhan pada hari ini adalah sepakat sepaket. Ya. Saudara, sesungguhnya pergumulan dan mujizat itu adalah sepakat sepaket. Karena mujizat itu terjadi justru di saat kita mengalami yang namanya pergumulan. Dan ini sering kali, saudara, juga kami alami dalam berbagai hal. Ketika sepertinya keadaan itu tidak menguntungkan, seperti keadaan ketika itu tidak ada jalan keluar, justru di situ Tuhan bekerja dengan dahsyat. Suatu ketika saya mendapat undangan seminar, saudara, di Kucing. Waktu itu belum punya mobil tuh, ya. Jadi masih menggunakan moda transportasi umum, jadi naik bis. Saya tidak sebut merek bisnya, ya, perusahaannya, tapi memang bis ini seringkali mengalami trouble di perjalanan, suka mogok, gitu ya. Ada dua pilihan sebenarnya waktu itu, walaupun sekarang hanya ada satu pilihan, kalau itu bus Indonesia. Kalau dulu ada dua. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk ya udahlah, naik ini aja. Ternyata apa yang ditakutkan, apa yang jadi rumors yang sedang beredar, saudara, di tengah-tengah masyarakat untuk bis ini, saudara, betul-betul terjadi. Mogok. Tunggu 1 jam setengah tidak ada jalan keluar. Kemudian saya bertanya dengan supir bis, ini sepertinya memang kita akan cancel perjalanan. Jadi biaya transportasi itu dikurangi. Jadi kita dinaikkan ke bis umum lainnya, saudara. Terus pada waktu itu saya naik 2 kali, saudara. Satu sampai Simpang Tanjung, kemudian yang kedua sampai terminal MTQ. Dan waktu sampai di sana, jam sudah menunjukkan 4 sore waktu Indonesia. Ya, jam 5 tutup ya. Ya, jam 5. Dan itu masih ada di terminal. Terminal itu kurang lebih mungkin ada 5 atau 6 kilo jaraknya, itu jauh. Dan tidak ada lagi kendaraan menuju ke sana, harus berjalan kaki, lumayan jauh itu. Ya. Tapi tiba-tiba seperti ada sebuah harapan. Oh, ada taksi, ya, taksi gelap lah gitu. Nah, kemudian saya tanya dan dia bersedia mengantar dengan bayaran 150.000 waktu itu. Jarak 6 kilo itu sudah 150.000. Karena keadaan terjepit, ya mau saya sanggupi. Tapi tidak berangkat sekarang, Pak, ya. Kita tunggu lagi 1 penumpang. Wah, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan kemudian 4:30 masuk. Wah, sudah betul-betul deg-degan. Ini kalau perjalanan tertunda, baru besok hari bisa dilanjutkan, berarti seminar bisa gagal. Jadi seperti gak ada harapan lagi, saudara. 4:15 menit lewat, baru dia punya mobil jalan. Sebenarnya sudah gak ada harapan. Begitu sampai di border itu sudah jam 5:10. 5:05 atau 5:10 baru saya bisa masuk ke border, karena ada proses jalannya. Ya, masuk Indonesia lolos, begitu masuk Malaysia saya rasa udah nggak bisa lolos lagi. 5:10 ya, sekitar begitu, 5:10, 5:15. Tapi harapan tetap bergantung kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi pasti ketika kita bergantung kepada Tuhan. Ini pergumulan. Ini pergumulan, saudara. Mungkin buat sebagian orang
Ini bukan satu pergumulan, tapi buat saya ini satu pergumulan besar. Karena mau ada acara di mana orang sudah mengundang saya. Ya. Dan ini seminar juga seminar yang memang dari dulu sejak 2007 saya jalani, saudara, tentang nama Bapa Yahweh. Ternyata, saudara, orang di border nggak biasanya seperti itu. Tiba-tiba dia panggil saya, sini cepat. Sekitar 5:10 atau 5:15 di Malaysia. Kalau masuk Indonesia tepat waktu, tapi Malaysia sudah lewat karena jalan kaki ke sana. Ya. Dan yang lebih hebatnya, saudara, orang yang nganter itu, waktu saya mau bayar, tiba-tiba dia nolak. Nggak usah Pak. Bapak lanjut aja. Free. Bayangkan, ketika Tuhan bertindak, segala sesuatunya itu dipermudah. Amin. Walaupun sepertinya ada ketidakmungkinan ataupun kemustahilan di sana, tetapi ketika Tuhan campur tangan, tidak ada yang mustahil. Amin. Dan itu saya alami. Maka saya mau beritahu kepada setiap kita, yang namanya mujizat dan pergumulan itu sepakat dan sepaket. Amin. Atau sepaket dan sepakat. Karena memang di dalam situasi yang genting, di dalam sebuah pergumulan, di situ justru seringkali Tuhan bertindak. Ya, sudah beberapa kesaksian yang kita dengar dari Ibu Nursia, dari Ibu Gembala. Ini seperti sesuatu yang sulit harus dihadapi. Tapi ketika Yahweh turut campur tangan di dalamnya, maka akan mujizat itu dinyatakan. Amin. Nah, saudara, seperti beberapa peristiwa yang tercatat di dalam kitab suci. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, ini era perbudakan, masa yang paling gak enak buat mereka. Ya, justru di situ Tuhan menyatakan kuasanya, di mana Tuhan mendatangkan tulah, ada 10 tulah. Dan itu terjadi atas seluruh negeri Mesir dengan seluruh rakyat Mesir yang ada di sana. Tetapi Tuhan meluputkan tulah itu untuk tidak terkena kepada bangsa Israel. Ada pengecualian. Wilayah Goshen, tempat di mana bangsa Israel ada di sana, itu tidak tersentuh dengan yang namanya tulah. Kalau boleh kita gambarkan tentang situasi di zaman sekarang ini, resesi akut sedang terjadi atas dunia, bukan hanya Indonesia, saudara. Tetapi kita percaya ada pengecualian buat orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh. Amin. Jadi sudah juga disaksikan oleh beberapa saudara-saudara kita, Pak Fari, Pak Alio, ya, waktu COVID kemarin, betul-betul seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Pontianak, itu mengalami resesi yang sangat parah. Tetapi justru income yang mereka peroleh naik, betul nggak Pak? Sampai dia bilang terus aja harga kedelai naik, gitu. Kenyataan kedelainya jadi bagus, hasil penjualan juga bagus. Kenapa? Karena Tuhan turut campur tangan. Begitu juga Pak Leo. Semua sektor itu terkena dampak, saudara. Tapi bengkelnya
tetap banyak pasiennya. Dia ini kayak dokternya dia. Ya. Jadi dokter buat mobil. Dia punya banyak langganan datang justru. Terus memang sejak peristiwa COVID sampai ke sini, saya percaya bahwa situasi bukan hanya mereka, bahkan banyak di antara Anda yang mengalami breakthrough di dalam keuangan. Amin. Amin. Mereka justru tidak mengecil, justru semakin membesar kekuatannya. Itu ketika mereka ada di dalam Mesir di era perbudakan. Sementara pada saat bangsa Israel keluar, sebelum mereka bahkan keluar, ketika akan keluar, apa yang terjadi, saudara? Mujizat Tuhan juga dinyatakan. Orang-orang Mesir membuka perhiasan-perhiasannya, disuruh bawa. Ternak-ternaknya dikasih gratis, suruh bawa. Cepat-cepat pergi. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, tapi itu terjadi. Tuhan bisa menggerakkan apapun, siapapun untuk menyatakan kehendaknya di muka bumi ini. Amin. Apakah pada saat bangsa Israel telah dibawa keluar dari Mesir, kan ada proses perjalanan yang harus dilalui sebelum memasuki tanah perjanjian. Apakah di situ tidak ada tantangan? Justru tantangannya ada, saudara. Pergumulan mereka lebih berat lagi dari sebelumnya. Tapi justru di situ pemeliharaan Tuhan yang dahsyat ajaib terjadi. Mereka makan roti mana dari surga, dan terus ada daging burung puyuh yang diberikan. Enggak tanggung-tanggung, 40 tahun. Tapi 40 tahun ini juga karena bangsa itu degel, sehingga terjadi penundaan daripada penggenapan firman Tuhan. Karena suka bersungut-sungut, sedikit-sedikit nyalain Tuhan, sedikit-sedikit nyalain Musa sebagai seorang pemimpin. Akhirnya tertunda perjalanan yang sebenarnya hanya beberapa minggu saja seharusnya mereka sampai, saudara. Itu bisa menjadi 40 tahun diputar-putar sama Tuhan di sana. Tujuannya apa? Supaya membentuk hati mereka, agar benar-benar punya hati yang menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita tanpa sadar seringkali kita dikte Tuhan. Kita nggak perlu dengar suara Tuhan. Yang perlu Tuhan dengar suara saya. Itu yang seringkali terjadi, tanpa sadar. Termasuk di dalam kita berdoa, dalam kita menyembah Tuhan. Ada waktunya kadang-kadang kita mesti diam, taat, supaya Tuhan memberikan petunjuk. Dalam situasi seperti sekarang ini kita perlu benar-benar berdampingan dengan Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pokok bahasannya ini, saudara. Manusia siapapun dia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Asal mau sadar, asal mau bertobat. Dan pergumulan juga masalah. Namun satu hal yang seharusnya itu menjadi keyakinan kita, di balik semua itu ada mujizat Tuhan yang disediakan, yang akan dinyatakan. Amin. Terlalu banyak kalau mau dihitung. Kira-kira mungkin nggak ada orang kasih kita uang 150 juta. Pernah nggak Anda berpikir begitu? Ini sudah terjadi, saudara. Anda saksikan ini bisa terbeli. 150 juta orang kasih, saudara.
Cuma gereja kah? Bukan. Ada hubungan pelayanan? Enggak. Tuhan kirim orang itu, sudah. Anda percaya nggak ada orang bisa kirim mobil baru buat kamu? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Kemalamu sudah saksikan itu. Dari mana? Dari dalam. Tidak. Dari siapa? Dari orang yang nggak ada korelasinya sama sekali dengan pelayanan. Hanya beberapa tahun yang lalu pernah dilayani sebelum dia memberi. Makanya saya mau beritahu kepada Anda bahwa jerih payahmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Amin. Coba putar film. Ini saudara. Ini saya baptis orang satu rumah panjang dalam nama Bapa Yahweh, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ngantri orang sudah. Ini di mana? Ini di Linting, Lubuk Antik, dekat dengan Badak. Coba satu lagi. Ini sudah. Ini hujan-hujan ini. Ngantri orang. Sup. Yang saya mau bagi tahu, jangan pernah takut kehilangan popularitas karena menyampaikan kebenaran. Amin. Iya saudara. Semalam, sebenarnya bukan semalam, jam 3 sore saya dapat SMS dari salah seorang pejabat. Saya tidak usah sebut nama. Pak, kami mengundang untuk makan dinner, makan malam di rumah. Oke, jam 7. Ternyata ya kami harus juga mendahulukan anak-anak. Selesai itu kami tiba di sana jam 8 malam. Bayangin, sudah terlambat. Tapi rupanya memang masakan spesial yang sedang disiapkan. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang ada di sana. Saya sampaikan kebenaran. Saya sampaikan tentang nama Yahweh kepada mereka. Saya nggak takut, saya nggak populer, nggak jadi masalah. Yang harus populer itu Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Itu prinsip. Termasuk pada pejabat ini, saudara. Saya hanya berpikir, kalau besok lo nggak panggil lagi, masa bodo amat. Yang penting kebenaran sudah sampai. Tapi tahu nggak, saudara? Ketika doa untuk keluarga, justru yang ditunjuk saya untuk berdoa. Jadi yang saya mau kasih tahu di sini, jangan takut kita jadi nggak populer karena yang namanya kebenaran. Sampaikan. Mungkin tidak hari ini, bisa saja besok. Mungkin bukan besok, bisa saja minggu depan. Atau tidak bisa minggu depan, bisa saja bulan depan. Atau bisa saja tidak bulan depan, tetapi tahun depan. Atau tahun-tahun yang akan datang kemudian. Kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Amin. Amin. Saya kemarin baru dapat informasi, Pak. Nanti siap-siap Pak bikin seminar. Di mana? Ya kalau yang satu gereja memang saya sudah tahu. Tapi satu gereja lagi, gereja baptis, Pak. Mereka sudah oke, Pak. Hanya belum ada yang ngajarin tentang nama Bapak Yahweh. Tahu dari mana? Bapak ingat tahun 2004 Bapak pernah seminar di 2 gereja baptis di Kucing. Ya, mungkin waktu seminar tidak ada problem, tapi waktu KKR agak sedikit problem. Ya,
dan kemudian tidak ada lagi undangan khotbah. Tapi tahu nggak, itu hari itu saudara, bertahun-tahun kemudian audiens yang hadir di sana tepat pada waktu Tuhan yang sempurna. Karena ada gembala-gembala yang lain di sana ternyata tersentuh. Jadi jangan takut nggak populer lah. Ya, untuk sebuah kebenaran. Yang penting yang kita tonjolin di situ Tuhan, Bapa Yahweh. Dia yang bela firman-Nya, bukan kita. Kadang-kadang saudara, jangankan ketemu hamba Tuhan, ketemu anggota keluarga aja kita nggak berani ngomong ini. Takut ditolak, takut dicap bidak, dan lain sebagainya. Karena ini kebenaran, saudara, yang nggak bisa dipungkiri. Ya. Di balik pergumulan pasti, di balik mujizat yang terjadi, ya, di balik pergumulan mujizat pasti terjadi. Jika ini yang pertama, hanya selalu memandang kepada Tuhan, tidak memandang kepada pergumulannya, besar kecil, berat ringan. Ya, tadi sudah saya saksikan dalam perjalanan itu, mungkin kesaksian yang kecil. Ya. Tapi bagaimana dengan kesaksian hampir kehilangan nyawa? Dan ternyata saya mau bagi tahu, kalau belum waktunya Tuhan, apapun tidak dapat menyentuh kita. Amin. Amin. Mika 7 ayat 7. Sebab aku akan memandang kepada Yahweh, aku akan menantikan Elohim yang menyelamatkan aku. Elohim akan mendengarkan aku. Maka jangan ada api asing. Nadab dan Abihu, saudara, terbakar oleh api Yahweh. Bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka mabuk, tapi karena mereka menghadirkan api yang asing. Ini sesuatu yang tidak benar walaupun kelihatannya rohani. Maka firman Tuhan bilang, jangan ada satu iota pun daripada firman yang kita sembunyikan atau kita tambah-tambahi. Ya, menurut firman katakan ya, tidak menurut firman katakan tidak. Jangan bermain-main di situ, saudara. Ya, itu yang pertama. Jadi kita tidak memandang kepada bobot pergumulan itu. Karena semakin kita memandang begitu besar tantangan yang kita hadapi, begitu berat pergumulan yang kita hadapi, maka kekuatan kita akan jadi semakin berkurang. Lambat laun mengecil, lama-lama kita menjadi lemah. Dan kalau terus dibiasakan, mati rohani. Kita harus memandang Tuhan yang besar, yang sanggup membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian, yang sanggup membelah laut Tiberau, yang sanggup bahkan membinakan gunung. Dan yang kedua, di balik pergumulan yang ada, mujizat terjadi jika segera bangkit dari kejatuhan. Manusia bisa jatuh? Gak bisa. Tuhan ampun enggak? Tuhan ampun. Ketika manusia itu belum tahu kebenaran, ini juga mesti digarisbawahi. Kalau dia sudah tahu kebenaran, dan justru dengan kebenaran itu dia membenarkan diri dan dia berbuat dosa, itu dikategorikan orang fasik. Orang fasik. Kalau belum tahu, Tuhan merdekakan. Setelah dimerdekakan, jangan kita mengikat diri lagi. Amin. Ini yang memusuhiku tidak bergembira atasku, karena ketika aku duduk dalam kegelapan, Yahweh adalah terang. Saudara, siapa sih yang nggak senang kalau kita jauh? Siapa yang senang kalau kita jauh?
nomor satu setan. Dan dia akan lebih senang lagi waktu kita jatuh terus nggak bangun-bangun. Ada di dalam kubangan bertahun-tahun malah, ini repot tuh. Doyan gitu. Coba kita bangkit. Tuhan mau kita bangkit. Setan mau terus kita terpuruk. Yang Tuhan inginkan adalah langkah atau tindakan yang kita buat. Ada action. Walaupun mungkin langkah kita tidak kuat, langkah kita tidak tegak, energinya mungkin tidak seberapa, selanjutnya Tuhan yang akan bertindak. Itu. Jadi bukan apa-apa Tuhan, bukan. Itu salah. Harus ada tindakan dari kita, walaupun tidak sempurna, Tuhan nanti akan campur tangan menyempurnakan. Itu. Tuhan banyak pakai orang-orang yang nggak sempurna kok di dalam Bible. Ya, Yesaya susah ngomong, nggak fasih lidah. Ya, Daud masih muda, kemerah-merahan. Ya, Yakub pincang kakinya. Banyak yang lemah ataupun yang dianggap itu mungkin nggak seharusnya diperhitungkan, tapi justru Tuhan pakai orang-orang yang lemah. Amen. Untuk menyatakan bahwa dia adalah hebat. Amin. Amin. Saudara, ada satu peristiwa yang menurut saya begitu luar biasa. Kadang-kadang kan kalau kita diserang, rasanya kita mau serang balik. Ketika kita dimusuhi, kita mau memusuhi balik. Pokoknya ada aksi perlawanan lah, ada aksi bela diri. Itu kan sifat naturalnya manusia. Betul nggak? Sekali waktu Hizkia ini mengalami keadaan yang genting. Yerusalem dikepung oleh Aram, saudara, bangsa Aram. Dan Sanherib rajanya bilang, siapa yang mampu menyelamatkan Yerusalem? Ilah mana yang sanggup menyelamatkan Yerusalem? Ilah mana yang sanggup menyelamatkan Hizkia? Sudah dikepung, saudara. Ada 185.000 tentara di sana yang terlatih, yang sudah biasa berperang. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Karena memang sebelumnya Hizkia melakukan kesalahan, tapi dia bertobat. Langkah apa yang dibuat Hizkia? Dia tidak mempersiapkan tentaranya. Dia tidak membalas aksi daripada Sanherib dengan bereaksi. Enggak, saudara. Reaksi yang dia buat justru mungkin sebagian besar orang bilang ini adalah tindakan yang bodoh. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya pergi berdoa, mohon belas kasihan, kemurahan dan pertolongan Yahweh dinyatakan. Dia tidak mempersiapkan bala tentara untuk melawan Sanherib. Dia datang sama Bapak Yahweh. Apa yang terjadi, saudara? Malam hari Tuhan tidak kirim ribuan malaikat. Dia hanya kirim satu malaikat. Nama malaikat itu Malakel Mawet, malaikat maut. Malam hari itu habis semua mereka, dicabut nyawanya. 185.000 orang mati. Ketika pagi hari Sanherib bangun, dia lihat semuanya sudah mati. Artinya tanpa
ada sebatang anak panah pun yang dilepaskan oleh Hizkia untuk membalas. Ketika Hizkia mengizinkan, Tuhan yang bekerja. Kehebatan dan kedahsyatan terjadi tanpa harus bertindak. Ini Bible yang nyata. Boleh dibuka cerita atau peristiwa Hizkia. Makanya kenapa saya suruh baca Bible. Kadang-kadang kita gak punya keinginan untuk baca. Jadi gak ada pengetahuan. Hari Minggu hari-hari lain kita gak baca. Padahal banyak di situ peristiwa-peristiwa yang hebat yang terjadi. Hizkia ini punya penyakit, saudara. Penyakitnya nggak bisa disembuhkan. Dan sudah didiagnosa dia akan mati. Segera akan mati. Nggak ada obat yang paling ampuh kecuali pertolongan tangan Tuhan. Amin. Kita bisa beli obat yang mahal, yang hebat, saudara, tapi belum tentu itu menyembuhkan penyakit. Tapi ketika Hizkia datang sama Tuhan, umurnya diperpanjang 15 tahun. Itu saudara. Ini nggak mungkin. Tapi kok terjadi? Karena ada campur tangan Tuhan. Dari ketidakmungkinan menjadi sebuah kepastian. Amin. Yang ketiga, balik pergumulan dan mujizat. Jika imannya konsisten, tidak naik, tidak turun begini, sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Kalau situasinya baik, imannya jadi setinggi gunung. Tapi begitu situasinya atau keadaannya tidak baik, imannya ada di dasar lautan. Enggak seperti itu, saudara. Mika 4 ayat 5 berkata, sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh. 2005 kami menerima Bapak Yahweh sekeluarga. 2007 sampai sekarang kami memberitakan nama itu tanpa menyimpang sedikit pun dari jalan. Setiap event, setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan beri, kami akan bicara tentang kebenaran tanpa takut. Tidak populer. Ini dialami oleh bangsa Israel. Iman itu naik turun. Semalam kami baru berdialog, saudara. Ya, kenapa bangsa ini kok terus ngalamin kemenangan ketika dia perang? Ya, nanti dulu saya bilang. Nggak setiap peperangan mereka menang. Mereka menang ketika mereka melekat kepada Yahweh, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika mereka menjauh dari Tuhan, sekalipun mereka adalah bangsa pilihan, penderitaan yang dialami. Saya betul-betul pelajari sejarah tentang ini, saudara. Puncak daripada penderitaan mereka adalah dalam peristiwa Holocaust. 6,5 juta manusia Yahudi dibunuh, saudara. Dan yang terbesar itu ada di Auschwitz-Birkenau, Austria. 2,5 juta di sana. Dibunuh, saudara. Dikasih gas, diberondong dengan senjata, mati. Tapi sebaliknya ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, coba lihat sekarang, saudara. Begitu hebat. Jangan-jangan kehebatannya melampaui Rusia, melampaui negeri Cina yang selalu action, punya persenjataan hebat. Tapi seperti Rusia, perang melawan Ukraina,
3 tahun nggak beres-beres. Israel hanya cukup 2 minggu selesai, tanpa dia harus promosi mereka punya senjata yang hebat. Oke, itu karya Tuhan. Kita tidak suka perang, tapi itu penggenapan firman. Bangsa akan bangkit melawan bangsa sebagai salah satu bagian daripada tanda-tanda kedatangan Mesias untuk kali yang kedua. Yang keempat, senantiasa bersyukur dalam pergumulan. Jadi di tengah-tengah pergumulan yang terjadi, sebenarnya tersembunyi mujizat yang disediakan, diperuntukkan bagi kita, saudara, di balik. Tapi kadang-kadang kita nggak mau bersyukur, bersungut-sungut, bahkan nyalain Tuhan. Coba evaluasi, benar nggak Tuhan yang salah? Kadang-kadang kesalahan yang kita sendiri buat, saudara. Sudah dikasih tahu, nggak mau dengar. Kadang-kadang begitu, benar nggak? Ya kan? Kadang-kadang kita perlu yang namanya mendengar, bukan hanya berbicara. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga bukan orang yang sempurna, tapi saya mau belajar. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasya Yesua bagi kamu. Jadi yang Tuhan kepengin dari kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal yang baik, yang tidak baik pun kita disuruh mengucap syukur. Saudara, kalau kita pergi ke puncak Gunung Nebo, itu kita bisa lihat dekat banget sebenarnya. Tanah perjanjian itu dekat betul, saudara. Ini ada di Jordania. Tapi Musa hanya ngelihat aja. Saya berdoa untuk itu, saudara. Seluruh manusia yang dipimpin Musa dalam generasinya itu nggak bisa masuk. Generasi Yosua yang masuk. Generasi Musa udah pada mati itu dalam perjalanan di padang gurun. Dan Musa sendiri nggak masuk. Saya evaluasi benar, saudara. Ternyata apa yang menjadi faktor penyebab Musa nggak masuk? Apakah karena Musa marah dengan bangsa Israel? Enggak, ternyata, saudara. Apa yang membuat Tuhan pada akhirnya mengambil keputusan Musa nggak boleh masuk? Hanya bisa melihat. Ternyata Musa mengambil porsinya Tuhan. Baik, kenapa saya bilang, saudara, utus itu hanya untuk Yesus. Nah, Tuhan suruh untuk terus mengucap syukur. Kenapa terjadi penundaan selama 40 tahun dari penggenapan firman? Kenapa tidak segera terlaksana? Karena bangsa Israel kerjanya bersungut-sungut. Sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan, di dalam perjalanan ingat lagi dengan tanah perbudakan, di mana mereka mengalami penderitaan di sana, menjerit sama Tuhan, dibawa ke situasi yang lebih baik, tetap nggak ngucap syukur. Ketika makanan sebenarnya bukan nggak ada, Tuhan kasih itu pas-pasan gitu, ya. Mereka bersungut-sungut, ingat bawang bombay, ingat makanan-makanan yang mereka dapatkan di sana, tapi dalam keadaan sebagai manusia yang terjajah. Tuhan marah, saudara. Komplain terus dengan Tuhan, komplain dengan pemimpin. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Penundaan daripada rencana Tuhan. Dan saya mencoba membagikan visi. Tapi terjadi atau tidaknya visi itu tergantung Anda, bukan tergantung saya. Karena kami percaya, kami sekeluarga akan mengalami sesuatu yang hebat itu. Karena kita menjalani visi. Mulai buka Alkitab.
Ini semua membantu. Tapi tahu nggak, kalau saya tulis saja itu salah. Anda tahu nggak itu salah? Kalau ayat itu saya pelintir, kira-kira Anda tahu nggak kalau itu salah? Halo? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu kalau Anda nggak buka Bible. Benar. Bisa saja itu ayatnya 17, saya tulis jadi 18. Anda tahu? Nggak tahu kan? Kalau nggak baca, bakal tahu. Tapi nggak bisa dipaksa. Saya kembalikan lagi kepada Anda. Jadi kalau tutup tahun, Pak, kenapa? Kok tidak terlaksana? Ya kembali kepadamu. Ya. Yang jelas, saya berusaha untuk bagi sebagai orang yang memimpin, karena saya kepengen orang-orang yang saya pimpin mengalami hal yang sama seperti saya alami. Ya. Karena dalam 2025 itu saya betul-betul evaluasi. Apa yang harus kita buat di tahun 2026 ini? Kita sih lihat, tak. Makanya gini loh. Waktu kita berdoa, gak penting itu ritualnya. Ada waktu kita diam dalam penyembahan, gak usah bereaksi apa-apa, supaya Tuhan bicara. Hati-hati, jangan sampai seperti Adam dan Abihu, saudara. Seperti jadi gak salah loh. Tapi justru Tuhan tidak berkenan. Sudah waktunya kita mengalami perubahan. Kalau mau mengalami terobosan, ya silakan. Tapi saya gak paksa. Dulu mungkin saya berbicara paksa, tapi hari ini saya tidak berbicara paksa. Saya hanya menghimbau. Selebihnya terserah Anda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur ini membuat kita justru jadi makin kuat. Kalau persungutan ini membuat kita jadi makin lemah di dalam menghadapi pergumulan yang ada. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah. Dan ini sebagai penutup, saudara, bersama Bapa Yahweh pasti ada jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Jadi, kalau kita masih bisa ada berdiri sampai hari ini, walaupun tantangan mungkin begitu banyak datang, saudara, itu tandanya masih dalam takaran yang Tuhan beri, tidak keluar daripada itu, tidak melebihi kemampuan kita, dan Tuhan memang tidak akan izinkan kalau kita tidak mampu. Jadi masih manusiawi apa yang kita alami, saudara, ya. Sebaliknya bersama pencobaan dia akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Dan ini saya terlalu yakin dan percaya, saudara, bahwa jalan keluar dia berikan atas setiap apapun yang sedang kita hadapi, kalau itu diizinkan, ya. Dan sebelum saya tutup gini, saudara, ketika seorang prajurit ditugaskan oleh komandannya untuk melaksanakan tugas untuk memasuki area atau pertahanan musuh, dia tugaskan 2 orang. Yang satu masuk, jadi berhasil mengalahkan itu, tapi tubuhnya penuh dengan luka-luka. Sementara yang satu disersi, saudara. Dia tidak mengindahkan instruksi dari komandannya. Kemudian dua-duanya kembali pulang. Kira-kira yang dapat bintang jasa yang mana, saudara? Halo? Halo? Hah? Halo? Yang mana? Jujur jawab. Yang melakukan lah. Bagaimana yang tidak melakukan terus dapat bintang jasa? Jadi kita mesti tahu ini, saudara. Ini nggak ada hubungannya dengan Torah dan kasih karunia. Tidak.
Ya. Tapi ini berhubungan dengan konsistensi kita di dalam menerapkan firman Tuhan dalam hidup. Kalau disuruh komandan, ya kerjakan. Komandan kita adalah Yesus Kristus, Yeshua Mashiach. Amin. Ketika dia memerintahkan sesuatu, kerjakan. Walaupun berdarah-darah, tapi kemudian ada mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita. Bersama Bapak Yahweh pasti ada jalan